5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum para penggila catur. Selamat datang kembali di channel Mesin Catur. Bersama saya Bang Kemal. Kalian semua bisa memanggil dengan menyingkat nama saya menjadi Bangke. Untuk konten kali ini, saya akan menyuguhkan partai pecatur wanita terbaik yang dimiliki Indonesia, antara Nana Dzagnidze versus Irene Harisma Sukandar. Pertarungan ini terjadi pada tanggal 22 September 2009, di Zhejiang Lishui, Cina. Tanpa banyak bertele-tele lagi, langsung saja kita gelar papan kayu keropos, bekas ngecor jalanan. Salah, maksudnya papan catur. Yoah beset mang. Nana Dzagnidze berada pada posisi putih. Sedangkan Irene Harisma Sukandar berada pada posisi hitam. Dan saya, berada pada posisi, guling-guling di kasur. Nana membuka permainan dengan, pion D4. Irene menjawab kuda F6. Pion C4. Pion C6. Kuda F3. Gajah skak. Gajah putih menutup. Gajah hitam mundur ke E7. Dan kita berada dalam, pertahanan Bogo Indian, variasi mundur. Putih lanjut pion G3. Pion D5. Gajah fianchetto. Lalu kedua belah pihak saling mengamankan raja. Kemudian pion C6. Menteri C2. Irene mendorong pion satu langkah, mencegah putih mendorong pionnya ke C5. Gajah G5, menggoda kuda. Gajah B7. Benteng D1. Kuda D7. Kuda C3. Pion usir gajah. Gajah mundur ke F4. Benteng C8, mengawasi menteri dari jarak jauh. Nana lanjut, dengan kuda E5, menempati petak yang strategis. Irene membalas kuda ancam gajah. Nana tak memperdulikan gajahnya, dia lebih memilih melangkahkan menteri ke A4, melirik pion A7. Komputer membaca, ini adalah sebuah kesalahan. Komputer menyarankan, hitam menarik gajahnya ke D3. Irene memanfaatkan kesalahan tersebut. Dia langsung mengeliminasi gajah. Pion membalas. Kuda pukul kuda. Pion pukul balik. Di sini kita lihat, file G, kini telah terbuka, dan ini memberi sedikit keuntungan buat hitam, karena Raja Putih sangat mudah dieksploitasi. Irene lanjut dengan pion F6, memberi ruang terbuka untuk benteng. Tapi, Nana tak mengambil pion F6. Dia lebih memilih mengambil pion A7 dengan menteri, sambil mengancam gajah. Menteri mengawal anak buahnya. Lalu pion makan. Pion makan. Benteng C1, memata-matai menteri. Kalau kita jeli, menteri putih terlihat berada dalam bahaya. Irene bisa saja menggeser benteng, mengancam menteri. Mari kita lihat, apakah benar menteri akan terjebak. Benteng ancam menteri. Kuda 4 pion, menekan menteri 2 kali. Benteng makan. Kuda makan. Gajah makan. Raja membalas. Pion makan. Kuda makan, mengancam benteng. Benteng ancam balik. Pion membackup. Benteng makan anak. Benteng ancam gajah. Raja membela. Benteng melindungi bawahannya. Benteng skak. Raja F3. Benteng A4. Pion H3. Benteng incar pion. Pion E3. Benteng makan anak. Skak. Raja E4. Benteng kembali skak. Raja ancam balik. Benteng kabur ke B4. Kuda makan. Benteng skak. Raja makan anak. Raja makan kuda. Benteng siksa gajah. Skak. Raja G6. Pion D6. Benteng skak. Raja E6. Benteng mengejar. Skak. Raja D5. Benteng tantang benteng. Pion D7. Benteng makan. Pion promosi. Dan, sudah bisa dipastikan putih akan menang. Itulah sebabnya Irene tak mau terburu-buru menjebak menteri. Dia lebih memilih menarik mundur gajah ke D8. Lalu kuda manuver ke B5, menyerang menteri bersama benteng. Sejurus kemudian, Irene membuat keputusan yang cukup mengejutkan.
Dia menukar menterinya dengan benteng. Menteri makan. Benteng makan. Benteng membalas. Skak. Gajah menghalangi. Gajah menghindar dari tekanan menteri, sambil mengancam kuda. Kuda jumping ke D6. Pion makan. Pion makan. Pion D4, membuka diagonal buat gajah terang hitam. Nana menarik menteri ke A3, bermaksud untuk menempatkan menteri di sayap raja. Iren merespon dengan gajah G5. Langkah ini adalah kemungkinan Iren akan menempatkan gajah ke E3. Jika pion makan gajah, akan membuka lajur buat benteng F8. Melihat hal itu, Nana mendorong pion ke F3. Iren tetap mengirim gajah ke E3. Skak. Raja G2. Benteng C5, melirik E5. Pion H4. Benteng F4, kembali menekan pion. Raja melindungi. Benteng langsung menyerang gajah yang ditinggal raja. Gajah menghindar ke G2. Benteng balik lagi ke F8, memberi ruang buat gajah untuk mengancam raja. Putih menggeser menteri ke B3, mengincar dua pion sekaligus. Dibalas gajah serang menteri. Menteri langsung menjitak pion. Dan gajah skak. Raja H3. Gajah makan anak, sambil mengancam kuda. Meski kuda masih dilindungi menteri, jika kuda tidak kabur dari ancaman gajah, benteng akan mengancam menteri, dan kuda pun akan lenyap digencet dua perwira hitam. Oleh karenanya, Nana mengungsikan kudanya ke E4. Iren menggeser benteng ke B8, menyerang menteri. Menteri menghindar ke A5. Benteng C2, melirik dua pion sekaligus. Gajah membackup pion E2. Pion maju ke D3. Jika pion makan pion, benteng akan menyusup ke H2, mengancam raja, dan kedepannya raja akan terjepit pasukan hitam. Oleh karenanya, Nana melangkahkan menteri ke A6. Iren terus mendorong pion ke petak promosi. Mau tidak mau, kuda menghabisi pion yang akan menjelma menjadi menteri. Benteng ambil kuda. Pion B3. Benteng serang menteri. Menteri mundur ke B5. Benteng injak pion. Pion H5. Lalu benteng ke F8. Menteri D7. Gajah habisi pion. Raja H4. Benteng mengejar gajah. Menteri mengejar balik. Benteng makan. Menteri makan, mengancam skak, dengan memukul pion. Dibalas benteng skak. Dan pada langkah ini, Nana Dzagnidze mengibarkan bendera kuning. Dia sudah tak mampu lagi melanjutkan permainan. Ini dia sebabnya. Jika permainan dilanjutkan, raja hanya bisa melangkah ke G4. Benteng mengejar. Skak. Raja G3. Benteng open skak. Setelah pion menghalangi, dan gajah skak, putih sudah bisa dipastikan akan kalah. Demikianlah akhir dari salah satu permainan terbaik dari Iren Harisma Sukandar. Sampai jumpa pada partai terbaik lainnya. Klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Jika tidak suka, cobalah untuk menyukai. Karena suka itu lebih menyenangkan daripada membenci. Akhir kata, I'm gonna miss you, bye-bye and miss ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!